أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لم يجعل علينا في الدين من حرج ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين فصلوات الله وسلامه على رسول الله صادق الوعد الأمين Amma ba'du. Yang saya hormati senior saya, guru saya, Ustadz Radik. Beliau yang banyak belajar saya sama beliau. Yang terhormat Bapak Ibu Takmir pengurus PCM Sukun. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan para jemaah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang majelis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan suatu saat seandainya saya tiba-tiba naudzubillah min dzalik tidak ketemu di surga, tolong ditanya kepada malaikat, ditanya kepada Allah, kenapa orang yang duduk di depan itu tidak masuk surga? Karena salah satu hikmah majelis seperti ini, berteman seperti ini, berkomunitas seperti ini, kalau dalam ilmu sosial namanya in-group. In-group itu sebuah komunitas di mana komunitas itu intent untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau jenengan semua setiap bulan sekali Ahad pagi melakukan intensivitas kajian seperti ini, maka insya Allah sudah menjadi in-group. Nah, dalam in-group kata Rasulullah itu, maka suatu saat ketika salah satu di antara mereka tidak ketemu di surga dan ada yang masuk surga saat itu, maka dia bertanya kepada malaikat, malaikat, kemana orang yang biasa duduk dengan saya, kemana orang yang terbiasa ngaji bersama, kemana orang yang terbiasa sholat duha bersama di masjid-masjid Ahad pagi itu. Kemudian malaikat menyampaikan dia masih mempertanggungjawabkan dosanya di neraka. Kemudian orang itu tiba-tiba, malaikat, boleh saya minta sesuatu? Iya, apa itu? Saya ingin masuk surga bersama mereka. Dan di dalam hadis itu ternyata dikabulkan, Pak. Dikabulkan, dan yang di neraka itu diampuni dosanya, kemudian diangkat ke surga. Baik Bapak Ibu, kenapa judulnya seperti ini? Minimize kelemahan manusia. Karena kuncinya kan seperti ini. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita kuntum itu kan karena yakunu kaunan, dalam ilmu balaghah itu, dalam ilmu bahasa Arab itu dipastikan engkau jadi. Kuntum khairu ummatin, sebagai sebaik-baiknya umat. Sebagai sebaik-baiknya umat itu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, kaya di dunia dan kaya di akhirat. Itu kuntum khairu ummah. Ternyata di dalamnya itu ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Isinya adalah meminimize kesalahan-kesalahan kita, karena manusia pasti punya salah. Manusia pasti punya kelemahan. Makanya judulnya meminimize kelemahan manusia. Kalau manusia sudah tidak punya kelemahan, kalau manusia sudah bisa meminimalkan kelemahan, maka suami akan bahagia, istri akan bahagia. Karena tidak akan mendengar suara keras dari suami, tidak akan mendengar suara merengek-rengek istri karena pingin kulkas seperti tetangganya. Sudah gak kayak gitu. Dan anak juga akan melakukan hal yang baik yang tidak menyakiti. Makanya diminimize, diperkecil. Kemudian ada optimalisasi dari potensi manusia. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Kita mulai, ternyata
manusia ini dari awal sudah diragukan, eksistensinya itu diragukan. Yang meragukan nggak tanggung-tanggung, yang meragukan adalah malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ketika Allah menyampaikan bahwa aku akan menciptakan manusia sebagai sosok pemimpin di muka bumi, sebagai sosok yang bisa memimpin seluruh rahmatan lil alamin. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha, Tuhan Allah gitu. Apakah engkau ingin menciptakan seorang pemimpin yang suka membunuh, suka berbuat zalim, suka merusak? Itu protes malaikat dan iblis saat itu, karena iblis juga makhluk surga. Bapak Ibu, ternyata eksistensi kita memang diragukan, karena kita dianggap, padahal saat itu belum jadi, tapi malaikat sudah punya feeling bahwa manusia ini sukanya bertarung, suka menyalahkan, suka membantah dan lain sebagainya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tuh lebih tahu dari kamu. Akhirnya Nabi Adam itu diajari untuk menghafal sesuatu yang ada di dunia dan lain sebagainya. Kemudian ada perintah Allah lagi kepada malaikat dan kepada iblis, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud, dan malaikat setuju untuk bersujud, walaupun malaikat itu dari cahaya dan manusia hanya dari tanah. Illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis tidak mau bersujud? Lihat alasannya iblis, kan lucu. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Kenapa engkau tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, padahal aku sudah suruh? Apa kata iblis? Qala ana khairum minhu. Aku lebih baik dari manusia itu. Khalaqtani min tin wa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sedangkan manusia hanya diciptakan dari tanah. Iblis itu menganggap api lebih mulia dari tanah. Padahal biji-bijian itu kalau jatuh ke api ya gosong, tapi kalau jatuh ke tanah ya hidup. Makanya inti manusia adalah pijakannya adalah tanah. Makanya kalau ada anak mendaki-daki, biasanya ibu bilang gini tuh, nginjak tanah halele, ajok melayang-melayang. Kenapa? Karena memang posisi tanah itu sangat urgen, fundamental. Posisi tanah itu sebenarnya ketika manusia diciptakan dari tanah, maka akan tumbuh potensi manusia. Baik, hikmah pertamanya, kenapa dia tidak mau bersujud? Karena merasa lebih dari siapapun. Dan penyakit ini ternyata menular, karena iblis saat itu berjanji, oke, saya bukan mau dikeluarkan dari surga, tetapi saya minta izin kepadamu ya Allah, aku akan merayu manusia, memiliki sifat-sifatku. Iya, silakan rayu. Dan ternyata hal pertama yang diberikan oleh malaikat, warisan dari iblis, adalah merasa lebih baik. Ketika kita merasa lebih baik, kita sakit. Tetangga kita beli kulkas, alah gak pantas, cuma gajinya sakmono, mesti ini aku kan gaji suamiku lebih banyak. Dia jadi ketua RT, lu mesti ini aku lebih soleh. Dia menjabat jabatan apapun, dia sakit hatinya. Kenapa? Merasa lebih baik. Makanya kita dituntun oleh Allah melalui sholat yang satu hari 5 waktu. Allahu Akbar, Allah maha besar, maha tinggi, aku maha kecil. Allahu Akbar, Allah maha kaya, aku maha kere, kan? Allah maha bijak, aku tidak bijak. Allah maha di atas, aku di bawah. Allah maha pintar, aku bodoh, gitu. Seandainya manusia bisa seperti itu, maka manusia tidak akan itu. Baik, ternyata prediksi malaikat itu benar, Pak. Ternyata prediksi malaikat itu benar. Nah, ternyata prediksi manusia
Malaikat itu benar. Kenapa? Manusia itu memiliki beberapa sifat-sifat yang memang destruktif. Destruktif itu merusak. Yang pertama, manusia itu memang suka merusak. Lihat firman Allah, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Apa kata Allah? Akibat ulah manusia. Akibat ulah manusia. Jadi kalau Prof. Mahfud itu menyampaikan dan mungkin benar bahwa seandainya tidak dirusak hasil tambang di Indonesia itu untuk membayar seluruh masyarakat di Indonesia itu 20 juta per bulan, manusia di Indonesia tidak perlu kerja. Itu baru dari tambang, belum pertanian. Itu yang menyampaikan seorang Menko Polhukam yang datanya pasti valid. Seandainya pertambangan itu tidak dirusak dan dioptimalisasi dengan benar, maka menghasilkan 20 juta per orang di Indonesia digaji tanpa kerja. Asumsinya 250 juta manusia di Indonesia itu bisa digaji 20 juta per bulan tanpa kerja. Lalu kenapa miskin? Ini saya tidak kontra pemerintah, Pak, karena yang menyampaikan orang pemerintah. Datanya dari pemerintah. Kenapa miskin? Karena dirusak. Kenapa terjadi banjir? Kenapa terjadi longsor dan lain sebagainya? Mengapa tidak longsor? Karena hutan sekarang dieksploitasi, bukan menjadi hutan yang rindang, yang mampu menahan air, akan tetapi dibuat perumahan elit. Ibu kalau ke Batu, ke Dau sana, ke Pakis Haji sana, ke Wajak sana, sudah yang tumbuh bukan tanaman, tapi yang tumbuh adalah perumahan. Gimana tidak banjir? Itu tanah nenek moyang kita, Bu. Tapi yang punya bukan kita. Yang punya si sipit. Yang punya orang lain yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Kita dulu hanya dibeli 3.000 rupiah per meter. Sekarang bisa di satu rumah bisa 500 juta sampai 1 M. Di tempat saya sana itu, sebelahnya Unmar itu kan ada jembatan. Itu katanya 3.000 rupiah dulu Pak tak beli itu. Dan sekarang sudah satu rumah bisa 1 miliar. Longsor. Ya jangan marah sama Allah. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, dibiarkan oleh Allah rusak. Bukan Allah tidak mampu. Allah mampu untuk menghindarkan banjir, Allah mampu untuk menghindarkan longsor, tapi oleh Allah dibiarkan. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar kita merasakan akibat perbuatan kita. Ikan saja disuruh pancing, ambil yang tua, dibom oleh manusia, dipotas, ya habis semuanya. Anak cucunya kan habis itu, nggak dapat. Mereka tidak berpikir itu. Yang penting sekarang dapat apa ya sudah. Itulah manusia. Dulu ada telepon umum pinggir jalan itu, yang hanya 100 rupiah itu, ya dirusak, ya mentolong dikasih betting. Saking suka merusaknya manusia. Ini menyampaikan Allah bahwa kita memang suka merusak. Apa hikmahnya, Ibu? Kalau anak kita, tetangga kita, orang di dekat kita suka merusak, Ibu nggak perlu marah, Bapak nggak perlu marah. Memang sifat dari sononya manusia suka merusak. Suka merusak. Bangku sudah dicat bagus, dikelentek, Ibu. Tak suruh ganti satu kelas, harus ganti satu bangku. Itu caranya, diancam. Fasilitas umum yang bagus dicoret-coretkan, Bu, nggih. Dicarikan pilok, kemudian dicoret dan sebagainya. Manusia suka merusak. Yang kedua, baik kita lihat, kita hari ini berbicara tentang kelemahan kita. Suka menumpahkan darah.
Sebagaimana disampaikan tadi, wa itqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Suka menumpahkan darah. Di dalam Al-Qur'an banyak, dan di dalam Al-Qur'an disampaikan bahwa barang siapa yang membunuh, man qatala nafsan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh dengan sengaja. Ancaman. Al-qatil wal maqtulu finnar, orang yang membunuh dengan yang dibunuh, dua-duanya masuk neraka. Itu Rasulullah. Yang dibunuh juga masuk neraka itu. Kalau dua-duanya fa'id, sebab yang dibunuh seandainya tidak terbunuh, maka dia akan membunuh. Dan ternyata tidak perlu waktu lama, karena setelah Nabi Adam itu melahirkan seorang anak, anak pertamanya jadi pembunuh. Habil dan Qabil kan saling bunuh untuk memperebutkan seorang wanita. Kalau kita itu tahu masalah wanita bisa dari sononya, Pak. Dari sononya. Kalau dari negeri saya kan Madura. Dari negeri saya itu lebih baik putih tulang daripada putih. Katanya gitu. Jadi carok di sana itu kalau masalah wanita. Kalau masalah yang lain enggak. Tapi kalau wanitanya disentuh, itu berani mati, Pak. Dan bawa pedang dua-duanya, bawa pisau itu. Jadi pisau dua itu diasah, kemudian dikasih, kamu pisaunya ini, aku pisaunya ini gitu. Ayo taruh sampai mati. Gitu. Dan itu dianggap benar, Pak. Dan itu dianggap benar. Padahal kalau andainya wanitanya tidak mau, ya nggak jadi kan itu. Kenapa mempertahankan seorang wanita yang wanitanya sendiri tidak setia? Nggak logis kan? Ya dibiarkan, cari lagi lah. Jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki. Pasti saya dirasani di belakang. Memang sifat manusia suka rasan-rasan, Pak. Jadi nggak usah khawatir. Yang ketiga, manusia suka membantah. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani lin-nasi. Jadi Allah itu mengingatkan berkali-kali. Tetapi kata Allah, wa kanal insanu aksaru syai'in jadalah. Manusia itu suka membantah. Kalau tidak membantah namanya bukan manusia. Walaupun benar, Bu. Makanya Asy-Syafi'i menyampaikan seperti ini. Konsep menyampaikan sesuatu jauh lebih utama daripada materi sendiri. Konsep menyampaikan sesuatu jauh lebih utama dari menyampaikan materi itu sendiri. Materi yang bagus disampaikan dengan cara yang salah pasti dibantah. Ibu di dapur masak, bapak langsung bilang, "Bu, gak enak." Apa kata ibu? Gak enak, tapi entek. Karena cara menyampaikannya salah. Tidak perlu disampaikan tidak enak. Cukup dimakan keasinan atau kurang asin atau kurang pedas. Ayo Bu makan berdua. Saya ingin makan berdua. Dimakan oleh, lu kok gak enak? Enak Bu. Gitu. Coba kurang asin. Gitu. Dengan ibu ditambahi tanpa ibu merasa bersalah. Tapi kalau disampaikan gak enak, wis 20 tahun jadi istri, ora enak. Ya pulang, Pak, ke orang tuanya. Karena cara menyampaikannya salah. Manusia suka bantah, walaupun benar tetap dibantah. Makanya wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebaikan, tapi di akhir Allah menyampaikan wa tawashaw bis sabr. Harus sabar. Karena setiap kebenaran tidak mungkin memunculkan semuanya orang setuju. Saya berbicara di sini, Bapak Ibu semuanya setuju? Belum tentu. Ada yang terpaksa ke sini karena diajak suaminya. Belum tentu. Dan kita tidak perlu merasa benar ketika semuanya setuju, karena tidak mungkin setuju. Manusia memang suka membantah. Kalau tidak membantah tidak enak. Saya percepat ini.
Yang kedua suka tergesa-gesa. Khuliqal insanu min ajal. Sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Manusia itu memang diciptakan dengan tergesa-gesa, dan tergesa-gesa perbuatan setan, kecuali 3 hal. Yang pertama yang boleh tergesa-gesa ketika ada tamu, menyediakan minuman sebelum tamu duduk. Makanya di ruang tamu itu sudah ada minuman. Jadi sebelum tamu duduk sudah itu. Jangan sampai tamunya kipas-kipas. Duh, kok panas ya? Loh, enggak panas ya. Padahal tamunya ngelak, Pak. Sampai Rasul itu bersumpah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, falyukrim dhaifahu, maka hormatilah tamu. Kenapa, Pak? Karena tamu bawa rezeki. Ketika Bapak memberikan 1, maka yang 1 itu tumbuh 7, fi kulli sumbulatin mi'atu habba, kemudian tumbuh lagi 7, 100. Apa artinya? Setiap 1 kebaikan akan dikembalikan kebaikan 7 kali lipat. Makanya orang dulu mengatakan tamu itu ngerjek. Kini kalau dikasih suguhan, kalau tidak dikasih suguhan, tamu itu membuat mangkal karena tidak dapat suguhan. Makanya orang dulu itu nggak mikir, Pak, mau telo rebus atau apa langsung dikeluarkan. Sementara kita kan masih berpikir, pantas enggak ya? Kenapa? Karena kita sombong, Pak. Takutnya kalau kita memberikan air putih, takut kita tidak dianggap orang the have, orang yang hebat. Yang pertama adalah tamu. Yang kedua, menikahkan anak kalau sudah waktunya, jangan ditunda. Kalau sudah ada jodohnya silakan. Loh, mau kuliah? Ya nggak apa-apa kuliah sambil nikah. Paling-paling kuliahnya molor. Yang ketiga, menguburkan mayat kalau sudah jelas kematiannya. Cuma ada 3. Yang lain tidak boleh tergesa-gesa. Ketika orang berdoa, kadang-kadang kita merasa bahwa doa kita tidak diterima. Pada Allah menyampaikan begini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Muhammad, katakan pada umatmu, kalau ada umatmu dekat dengan aku atau bertanya tentang aku sudah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li, dan aku akan menerima setiap apa yang keluar dari mulutnya yang merupakan doa. Masa Allah berbohong? Allah tidak berbohong. Doa kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi substansi, ini ilmu ma'ani, Pak. Dalam ilmu balaghah itu, ilmu substansi, ilmu hakikat orang berdoa itu apa sih sebenarnya? Menginginkan kebahagiaan, gitu kan? Apakah kemudian kita pengen kaya tapi suami kita tabrakan? Enggak kan? Kita pengen mobil kemudian tabrakan? Enggak kan? Yang diinginkan adalah kebahagiaan. Maka inti yang diambil oleh Allah itu adalah kebahagiaan kita. Maka doa kita pasti diterima. Tapi bentuk diterimanya Allah menunggu waktu yang tepat, yang menurut Allah tepat. Kita minta umroh, ya Allah umroh, ya Allah umroh, ya Allah umroh, ya Allah umroh, ya Allah. Tetangga kita yang tidak sholatnya nggak genah, umroh. Kita merasa, ya Allah, engkau kok aniaya kami, ya Allah. Tetangga yang biasa-biasa saja umroh, ya Allah. Orang yang biasa saja umroh, ya Allah. Karena kita tergesa-gesa, merasa Allah tidak menerima. Baru 3 tahun, 4 tahun lagi, kita tiba-tiba diangkat oleh Allah bukan umroh tapi haji. Kenapa? Karena menurut Allah, kalau umroh nanggung, haji sekalian. Jadi diterimanya dalam bentuk lebih baik atau dialihkan ke tempat yang sama. Anak muda berdoa, ya Allah Fatimah, ya Allah Fatimah, ya Allah Fatimah, ya Allah Fatimah, ya Allah, dia cinta pertamaku dan cinta terakhirku, ya Allah. Aku tidak bisa hidup tanpa dirinya, ya Allah. Ternyata bukan Fatimah, Pak.
Ternyata jodoh kita Aisyah yang tetangganya itu. Istrinya tanya, dulu engkau naksir Fatimah kan? Enggak naksir Fatimah. Allah itu kan hebat. Saya itu mendekati Fatimah untuk mendapatkan Aisyah. Karena memang jodohnya Aisyah. Diganti Pak, bukan tidak diterima doa kita, karena menurut Allah yang terbaik bagi kita bukan Fatimah tapi Aisyah. Jadi doa pasti diterima. Kalau anak kita mau ujian, mau kerja, DPD AM, ya Allah, terimalah DPD AM, ya Allah, terimalah DPD AM, ya Allah, terimalah DPD AM, ya Allah. Itu sudah diterima oleh Allah. Tapi apa harus di situ? Tidak, karena inti persoalannya, substansinya, hakikatnya, anak kita dapat kerjaan yang bagus, gaji yang bagus. Kan ngoten kan? Ternyata tidak diterima di PDAM, tapi diterima di Pertamina. Berarti doa kita diterima. Tidak tahun ini. Kenapa tidak tahun ini? Karena menurut Allah tahun ini formasinya adalah formasi di bawahnya tidak sesuai dengan ijazah anak kita yang S2 itu. Ternyata dibuat tahun depan setelah ada orang Pertamina yang meninggal dunia. Loh, berarti ini pengganti yang meninggal dunia. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Cuma kan kita kalau minta itu mendikte, harus sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Padahal yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah. Yang menurut kita tidak baik belum tentu tidak baik menurut Allah. Allah yang paling tahu apa yang terbaik. Cuma kita itu istakjal, tergesa-gesa. Pokoknya ngono ya Allah. Yang berikutnya, kita bicara kelemahan dulu, Pak. Manusia suka zalim. Inna aradna amanata 'ala samawati wal ard wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Apa zalim, Pak? Zalim itu tidak adil, meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Manusia suka seperti itu. Ketika diberi tawaran Allah, aku siap, padahal tidak siap. Itu manusia. Tidak adil. Termasuk tidak adil ketika kita menempatkan sesuatu yang bukan tempatnya. Dia mestinya bukan pantas menempati di situ, kita tempatkan di situ, maka tidak adil. Jangan banyak-banyak bicara tentang kejelekan manusia. Kini kelihatan jelek semua kita. Memang kita suka jelek. Nih yang berikutnya, manusia suka berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia suka berkeluh kesah. Dikasih hujan, ya Allah kok hujan. Dikasih panas, ya Allah kok panas. Seandainya Allah manusia terus karepmu opo? Panas salah, hujan salah. Peteng salah, terang salah. Padahal ini ekosistem, Pak. Ini ekosistem, Pak. Kalau panas berarti tukang es laris, Pak. Coba bayangkan kalau hujan, mati Pak tukang es, Pak. Kita hanya memikirkan kita kan. Duh Allah panas ya Allah. Kalau hujan, ya Allah kok hujan, saya mau perjalanan ya Allah. Kalau tidak ada hujan, tukang payung itu nggak payu, Pak. Penjual jas hujan juga tidak laku. Makalah dibuatlah seperti itu. Ya Allah kok banyak nyamuk, ya Allah. Nggak ada bener nih kayak Allah itu. Manusia itu. Seandainya tidak ada nyamuk, Pak, maka tidak ada 3 juta masyarakat yang bisa menerima gaji. Pabrik nyamuk semuanya tutup. Allah cuma mendatangkan nyamuk yang kecil untuk membuat masyarakat punya pekerjaan. Ada direktur pernyamuan, kan? Ada karyawannya, ada cleaning service-nya,
ada customer service-nya dan lain sebagainya. Hanya dengan nyamuk saja. Itu ekosistem, memang dibuat oleh Allah. Kenapa ada kucing? Kalau tidak ada kucing, tikus akan merajalela. Jadi ekosistem dibiarkan gitu. Kenapa dia bandel ya Allah? Biarkan, memang manusia itu ada yang bandel, ada yang baik. Wa minhum man la yu'minu wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Yang satu itu baik, yang satu tidak baik. Memang kayak gitu. Coba kalau nggak ada maling, Pak. Nggak ada polisi, Pak. Coba kalau tidak ada yang bodoh, nggak ada guru, Pak. Nggak payu saya, Pak. Gitu kan, gitu. Jadi itu ekosistem. Makanya kalau ada guru bilang, anak itu kok bodoh sih? Yang bodoh gurunya gitu. Itu ibarat dokter Teguh. Mana dokter Teguh? Dokter Teguh ada seorang sakit. Dimarahi, ibu kok sakit sih? 1 bulan yang lalu sudah saya obati, masuk sakit lagi. Kalau pasiennya itu pinter, kalau nggak ada saya yang sakit dok, jadi nggak jadi dokter. Kan itu. Tapi manusia mengeluh. Padahal Allah sangat tahu kenapa dibuat seperti itu. Ya Allah, istri saya kok cerai, kok ngomong, dok saya ngomong 1, dia sudah 24 ya Allah. Dengarkan saja seperti radio, nikmati saja. Ketika meninggal dunia si ibu, ayah tiba-tiba kangen diomeli, kangen diginikan, ngeten gitu. Kalau tidak ada kan dikangeni, kalau ada rame. Tuh, manusia. Oke, berikutnya. Ini berbicara kejelekan dulu. Manusia suka lupa diri. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Manusia kalau dikasih jabatan, dikasih nikmat, dikasih kelebihan, a'rada wa na'a bi janibihi. Suka lupa diri, suka sombong. Kekuasaannya ini dariku. Lupa bahwa 2 periode. Minta 3 periode. Jadi manusia itu memang suka lupa diri. Kadang-kadang kita merasa bahwa ketika jabatan itu hasil keringatku, aku pintar itu hasilku. Kamus bahwa Allah berada di balik kesuksesan kita itu tidak masuk. Ini penyakit orang sukses, penyakit orang pandai, penyakit orang hebat. Orang pandai kok masa petang-peteng, semua penceramah salah, dia nggak ngerti dalil. Itu kemeja itu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aku tidak akan pernah ngasih ilmu kepada manusia, hanya titik, kata Allah. Yang titik ini membuat dia sombong. Oh, yang ngomong di depan tuh belajar dhisik, Pak. Makanya tahu duluan. Bukan pinter, Pak. Kalau jenengan sinau duluan tadi pagi, jenengan bisa ceramah di depan. Manusia kemudian bertantang, metenteng, merasa lebih pintar, merasa lebih berkuasa, merasa lebih hebat, sehingga orang lain tidak boleh berkuasa. Karena dirinya tidak boleh berkuasa, maka mencari sosok yang bisa melanjutkan kekuasaannya. Bapak Ibu, setelah dari sekian banyak kelemahan manusia itu punya kelebihan. 4 potensi hebat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Arba'un jawahir fi jismi bani Adam. Ada mutiara, 4 mutiara yang diberikan oleh Allah. Yang pertama, al-aqlu, akal. Kenapa akal, Bapak Ibu? Kenapa akal? Yang pertama. Kenapa dimulai dari Iqra? Karena yang membuat manusia sukses adalah mindset, men-setting pemikiran kita lah yang membuat manusia sukses. Dan pemikiran itu dipengaruhi apa yang dibaca. Makanya Allah mengatakan Iqra Muhammad, Iqra Muhammad, Iqra Muhammad. Apa kata Rasulullah? Ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca.
Kemudian Allah menuntut, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan latar belakang keilmuan yang datang dari Allah. Jadi sukses itu masalah ini, Pak. Yang mempengaruhi yang pertama apa yang dibaca, yang kedua adalah orang yang dekat dengan kita. Anak kita tidak bisa jadi apa-apa kalau bapak ibu bilang bahwa wis talale, nggak usah macem-macem, pokoknya hidup makan enak. Ya sudah, seperti itu anak kita. Kenapa? Karena kita berpikirnya bahwa hidup adalah seperti ini. Ada dua sosialisasi, Pak. Yang pertama, behavior itu meniru. Jadi, bapakmu koyok gini, maka kamu kayak gini aja. Wis talah ojo macam-macam, dari dulu kita seperti ini. Itu konvensional, cara berpikir konvensional. Ketika kita berpikir seperti itu, kita tidak akan maju. Ketika anak kita bermimpi jadi dosen, bermimpi jadi direktur, bermimpi jadi menteri, kita mengatakan, "Alah ojo daki-daki." Gitu. Kita yang membunuh anak kita. Gitu. Masa kita nggak percaya kepada Allah? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah sangat mampu untuk membuat kita menjadi siapa, untuk membuat kita jadi apa. Bagi Allah tidak perlu anak itu dari anak kaya, dari orang yang punya backingan dan sebagainya. Tidak. Presiden kita nggak jadi dari Jakarta kan? Tidak kan? Nggak ada yang dari Jakarta itu. Pada pendidikan paling tinggi kan di Jakarta. Enggak, ternyata banyak dari daerah. Banyak dari daerah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibutuhkan ini, Pak. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah akan memberikan sesuatu kepada kita sesuai dengan apa yang kita prasangkakan. Kalau ibu yakin putranya akan jadi direktur, insya Allah 20 tahun lagi ibu menjadi ibunya direktur. Kalau ibu yakin putranya menjadi seorang pengusaha, suatu saat ibu akan menjadi orang tua dari seorang pengusaha. Kalau ibu yakin suatu saat anak kita bisa jadi menteri, gubernur, wali kota, insya Allah akan muncul seperti itu. Aku akan memberikan sesuatu sesuai dengan perasaan kamu, keyakinanmu. Ini persoalan berpikir. Tapi kalau sudah cara berpikirnya kita adalah berpikir yang underestimate, sudah berpikir, alah kamu kan anaknya tukang ini, kan gak mungkin jadi ini, kamu tidak punya koneksi dan lain sebagainya, kita berarti kufur kepada Allah. Allah mampu. Wa idza arada syai'an ayyaqula lahu ayakun. Allah menghendaki bukan tidak mungkin. Anak kita suka kepada wanita yang cantik, putranya wali kota, ibu mengatakan ojo alele, enggak mungkin. Kok kayaknya wali kota lebih tinggi dari derajat Allah? Semua di depan Allah tuh mudah, Bapak Ibu. Kun, jadilah. Bergantung setting berpikir kita. Nah, kelemahan orang Indonesia, orang kita, orang Islam ya. Kenapa kita kalah, Pak? Ada perbankan yang dimiliki orang kita jarang sekali, Pak. Bank hampir semuanya orang luar. Kenapa? Karena cara berpikirnya sudah di atas kita. Kita saja anak kita naik meja itu dimarahin, oh coklat jatuh, engkau coklat. Padahal kalau coklat bisa membuat tukang urut laku, Pak. Kalau nggak gitu kan nggak bisa. Makanya di TK itu naik, Pak, gini, tek. Kalau ibu ke TK ada naik kan, Bu? Di sekolah kan di situ kan? Kenapa, Bu? Biar berani bermimpi besar. Biar berani mengambil resiko. Biar berani memimpi sesuatu yang di luar batas dirinya. Sementara kalau di rumah naik meja saja ibu sudah marah-marah. Oh cok nanti jatuh. Enggak sinkron, Pak. Enggak match antara apa yang
Perbuat DTK dengan apa yang di rumah. Lari-lari sedikit Bu sudah bingung. Waduh, Cok, lari-lari nanti jatuh. Ya sudah, kalau jatuh dibiarkan. Kalau putra kita jatuh, jangan diangkat Bu. Biarkan saja. Jatuh ya. Nangis. Ayo, anak hebat itu bisa berdiri. Dia memberitahukan bahwa lukanya, waduh, lukanya cuma titik kayak gitu, pasti bisa berdiri. Terus dipupuk seperti itu, sehingga kita menciptakan seorang anak yang tahan mental, tahan uji, nggak mudah merengek. Masuk kena angin sedikit flu. Kenapa? Karena kita yang membuat dia tidak tahan mental. Apa kemudian orang yang punya bank itu punya uang? Enggak, Pak. Negara kita pinjamannya sekarang itu triliunan rupiah, ribuan triliun, Pak. Dan yang disubsidi kepada orang-orang perbankan itu sekian triliun. Yang menikmati orang Indonesia tidak. Yang pinjam itu orang sana juga, yang pinjam orang kelompoknya juga. Ketika bangkrut, mereka ditanya, mampu bayar enggak? Enggak, 50% saja. Gitu. Dia pinjam ratusan miliar, ketika dia pilot, kemudian dia ngajukan, pemerintah, saya tidak bisa bayar. Oke, kalau gitu dibuat lagi MOU. MOU-nya berapa? 50%. Udah 50%. Padahal uang ini dibuat main-main. Kemudian ngajukan lagi, nggak mampu, 25%. Bayangkan kalau pinjam 1 triliun, Pak. Yang hanya dikembalikan 25%. Yang bayar utangnya masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia tidak berani bermimpi. Karena orang pribumi sendiri tidak berani bermimpi. Kita masih sibuk berbicara tentang apakah itu boleh atau tidak boleh. Saya masih ingat ketika Pak Malik Fajar dulu, itu waktu jadi dosen itu, dia mengatakan gini, pada saat UMF itu dibeli dan menggunakan bank itu, kan kita masih ramai. Dan Pak Malik Fajar membuat terobosan, walaupun mesti banyak yang tidak setuju. Akhirnya jadilah UMM yang terbesar se-Asia itu. Harus punya mimpi besar. Makanya kita bukan akal kita. Tetapi penyakit akal, marah. Kalau orang sudah marah, maka akalnya hilang. Ini Nabi yang menyatakan. Kalau akalnya sudah datang, maka hilang. Makanya orang dulu mengatakan jangan ngambil keputusan saat marah. Karena saat marah itu akal sudah tidak dipakai. Oleh karena itu hakim tidak satu orang, Pak. Dipikir dulu, tidak saat itu dan sebagainya. Termasuk berpikir tertutup atau terbuka. Tertutup atau terbuka, milih partai atau milih orang, rame banget itu. Itu. Kalau bicara politik seperti itu. Satu akal. Yang kedua, potensi. Yang kedua adalah agama. Agama dimulai dari apa, Bapak Ibu? Agama dimulai dari akidah. Sebagaimana Luqman memberitahukan, mengajarkan kepada putranya, la tusyrik billah. Kesalahan kita yang fundamental adalah kita ngajarkan syariah dulu. Saya ulangi, kita mengajarkan syariah dulu. Saya 8 tahun, Pak, di pondok. Tapi yang kami dapat adalah syariah. Bagaimana waris, bagaimana wudhu, bagaimana sholat dan sebagainya. Dan ini pasti tawuran, Pak. Kita kan tengkar antara 11 dengan 20 rakaat. Oke, Pak. Coba saya sholat tarawih di sini 20 rakaat. Pasti habis itu diskusi, Pak. Dan besoknya saya nggak diundang imam tarawih. Padahal awalnya tarawih itu adalah dari Isya sampai subuh. Kira-kira 11 nggak? Tak mungkin, Pak. Nah, sudah dimulai. Ini pasti bukan
Muhammadiyah kan itu pasti ada merasa gitu. Padahal orang-orang dulu itu sholatnya sampai 300 rakaat. Kemudian Nabi biasa dengan Aisyah 11. Okay? Dengan istri yang lain 11. Dengan Aisyah itu biasanya 2, kemudian 3. Kemudian ke istri yang lain 4, 3. Sama, 11 juga. 4, 3. 11 juga. Tetapi ketika ada seorang sahabat yang mengerjakan 20, Nabi juga tidak menyalahkan. Lalu bagaimana caranya? Ketika kita berdebatnya di situ, Pak. Bagaimana? Ya sama-sama benar. Kalau 11 berarti ikut hadis perbuatan Rasulullah. Hadis amaliyah. Iya kan? Kalau yang 20 berarti ikut hadis takririyah, ketetapan Rasulullah. Ya sama-sama benar. Kenapa 11? Saya ikut Rasulullah, ikut perbuatan. Kenapa 20? Rasulullah tidak menyalahkan yang 20. Kenapa kita sibuk dengan pertengkaran seperti ini? Karena agama dibangun dari syariah, tidak dibangun dari akidah. Yang salah ketika kita menyalahkan orang, diketawakan, Pak. Sama-sama ada dalilnya loh itu. Gak mungkin lah Abu Bakar kemudian mengerjakan bid'ah. Gak mungkin. Cuma kadang-kadang karena kita kemampuannya, wawasan kayak gitu, kita menyalahkan orang. Sekali lagi karena agama dibangun dari syariah. Mestinya ngikuti Luqman yang mengajarkan kepada putranya, yang diajarkan apa? Tentang mengenal Allah. Jadi anak kecil itu dibilangi, yang kamu makan itu datang dari Allah. Kamu sehat itu datang dari Allah. Kenapa ibu sehat? Karena Allah sayang pada ibu. Karena bapak dapat rezeki. Karena bapak sayang karena Allah sayang sama bapak. Rezeki semuanya dari Allah. Si anak mengatakan, ini semuanya dari Allah, Bu ya. Anak tiba-tiba berpikir, Allah ada di mana, Ibu? Allah itu ada di mana-mana. Anak diajak mengenal Allah, maka sholat akan datang sendiri dari keinginan, karena mereka, anak kita, mau berterima kasih kepada orang yang membuat ibuku tersenyum, yang membuat ayahku tersenyum, yang membuat bapakku dapat rezeki, yang membuat kami semua sejahtera karena Allah, maka aku akan taat kepada Allah. Tidak sedikit orang yang mengerti tentang tata cara sholat tapi tidak sholat. Kita bukan tidak tahu bahwa sholat tahajud hikmahnya begitu hebat, tapi kita tidak sholat tahajud. Tidak sedikit orang yang tahu halal haram, tapi tetap mengerjakan sesuatu yang haram. Kenapa? Karena kita masih berada di tataran syariah, bukan di tataran akidah. Ini Bapak Ibu, konstruksinya. Oleh karena itu, yang harus dipahamkan ke dalam diri kita sendiri, semuanya datang dari Allah, semuanya kembali kepada Allah, maka tiba-tiba kita rindu kepada sosok yang selalu menjaga kita. Anak kita tiba-tiba ngambil sajadah, lah boleh ingin berterima kasih kepada Allah. Gak apa-apa berlepotan dia sholatnya. Kita ajari step by step. Yang paling penting adalah dia betul-betul ingin berterima kasih kepada Yang Maha. Ini karena pondasi kita syariat dulu. Nah, apa ujung akhirnya? Akhlak. Jadi akidah itu serasa cinta kepada Allah, yakin kepada Allah, la syarikalah. Mari kita buktikan, apakah betul-betul kita yakin kepada Allah? Oh, kadang-kadang kita mencari hari baik. Betul tidak? Kadang-kadang kita mencari hari baik. Kadang-kadang kita menyalahkan hujan karena tidak ada rezeki. Kadang-kadang kita menyalahkan
terang. Kadang-kadang kita menyalahkan malam, menyalahkan tetangga, menyalahkan orang lain ketika rezeki tidak datang. Memangnya Allah tidak mampu membuat rezeki tidak datang kalau hanya ada 4 penjahat? Tidak bisa, Bapak. Itu sudah qadarullah. Allah memberikan takdir rezeki kita sakmene. Tapi kita kadang-kadang mengatakan, gara-gara kamu aku tidak dapat proyek ini. Ini kita kan masih sampai di situ, Pak. Padahal penjahat itu didatangkan oleh Allah agar rezeki yang sakmene itu tidak diberikan kepada kita, karena Allah tahu rezeki itu ada syubhatnya, rezeki itu kurang baik kepada kita akan diganti yang lain. Memangnya kalau hari ini kita tidak dapat rezeki karena dicegal oleh orang lain, Allah tidak menggantinya besok? Allah mengganti besok, Pak. Makanya semakin sering kita gagal, semakin dekat kita dengan keberhasilan. Karena yang dihitung oleh Allah adalah usaha kita. Makanya Bapak Ibu, kalau kita misalnya berusaha gini gagal, berusaha ini dijegal, berusaha gini diganggu, berusaha ini diganggu, nggak usah khawatir. Kita akan menjadi orang hebat. Kita akan menjadi orang hebat. Karena Allah akan menghitung setiap jengkal usaha kita. Nah, di situ ada. Tapi agama ini akan hilang kalau datang penyakit hasad, penyakit dengki. Kalau kita sudah dengki kepada orang, hasad kepada orang, maka kadang-kadang kita melupakan dalil-dalil agama. Yang keluar dari mulut kita menyakitkan. Padahal kita mengerti agama. Istri kita tidak kerasan di rumah karena suara kita menyakitkan. Suami kita tidak kerasan di rumah karena istri kita tidak membahagiakan. Orang tua kita resah karena anaknya tidak mengerti agama. Karena agama pada intinya adalah kepribadian, integritas, akhlak, attitude. Sholat kita bagus. Kalau kepada tetangga kita tidak nyapa, kita tidak melakukan apa yang disebut dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa artinya? Nyapa kanan. Karena kita datang dari masjid, tetangga kita mungkin tidak sholat, kita sudah merasa lebih hebat dari orang lain. Kita nggak tegur sapa, Pak datang di masjid, ya. Bapak tiap hari ke masjid, ya. Lapor takok-takok. Apa kata tetangganya? Oh, podo ya. Orang dekat dengan agama dengan yang tidak dekat dengan agama, podo pedes, podo besi. Maka akhlak tertinggi adalah ketika tetangga kita menikmati sholat kita. Apa sholat kemudian kita teriak-teriak? Batal kan? Batal, kita sholat tidak teriak. Kalau kita, makanya akimis sholat, dirikan sholat. Kita ke tetangga kita tidak pernah teriak-teriak karena kita mengamalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih, maka kita sayang kepada mereka. Itulah inti sholat. Kalau ini kita kerjakan, maka tidak ada seorang pun yang akan memusuhi kita, mencela kita karena kita melaksanakan agama. Tuh, habis Pak. Terakhir. Yang terakhir al-haya. Kenapa haya, Pak? Rasa malu. Rasa malu di potensi manusia. Yang pertama akal, mindset tadi itu. Yang kedua pondasi agama, sehingga anak itu tidak mudah menyerah, tidak mudah patah. Ketika jatuh, ingat bahwa Allah nanti akan ngasih lagi. Terbakar tokonya, ingat bahwa Allah akan mengganti. Bagi Allah nggak sulit untuk mengganti. Ibu itu putranya misalnya daftar di 10 perusahaan, nggak diterima, nggak usah khawatir, Bu. Allah sudah menghitung mulai 1, 2, 3 sampai lamaran ke-20, lamaran 21, anak kita diterima di perusahaan kecil. Kita kecewa lagi. Loh, kok perusahaan kecil itu? Ternyata 3 tahun lagi karena di perusahaan kecil anak kita paling pintar di situ diangkat jadi direktur. Baru kita ingat gitu. Ternyata Allah menempatkan di 21 lamaran di perusahaan yang terkecil karena kita mau dijadikan direktur. Coba kita ada di perusahaan besar, gak jadi direktur, Pak.
Nggih. Baik. Nah, potensi yang berikutnya rasa malu. Kenapa rasa malu? Karena dengan rasa malu orang tidak akan neko-neko, Pak. Ayah tidak akan meninggalkan sholat subuh, malu kepada putranya. Ibu tidak meninggalkan sholat isya, malu kepada putranya. Kita tidak akan teriak-teriak, malu kepada tetangganya. Kita tidak akan melakukan hal yang sesuatu yang dilarang oleh Allah, malu kepada orang lain. Seorang adik tidak akan berbohong, malu kepada kakaknya. Kakak tidak akan berbohong, malu kepada adiknya. Makanya Rasulullah mengatakan al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Kalau kita punya rasa malu, pemimpin kita punya rasa malu, gak mungkin korupsi terjadi di mana-mana. Rasa malu itulah yang sebenarnya akan menjadi perisai. Rasa malu itu akan hilang kalau punya penyakit tamak. Kalau sudah orang punya penyakit tamak, maka sudah akan potensi terakhir adalah amal soleh. Ini ujungnya. Ujung dari akal, ujung dari agama, ujung dari rasa malu, amal soleh. Tiba-tiba kita menjadi orang hebat. Orang lain nyikut kita gini, Pak. Tak, disikut, kita cuma tersenyum. Istri tanya, Mas, kok tidak membalas? Kenapa saya harus membalas? Toh Allah mengasihkan pahala ke atas kesabaran saya. Istrinya teriak-teriak, padahal istrinya yang salah. Si suami cuma tersenyum. Ketika istri tiba-tiba sadar, istri tanya kepada suami, kenapa engkau tidak mengatakan yang sebenarnya? Bahwa kemarin engkau ke sana membantu orang, saya sudah marah-marah karena cemburu. Apa kata si suami? Kenapa saya harus marah-marah? Bukankah engkau sedekah pahala kepadaku atas kesabaran saya? Si istri tuduh selingkuh, istrinya tidak pernah membalas suaminya karena istrinya melakukan sesuatu yang benar. Suatu saat sang suami tiba-tiba tahu bahwa istrinya tidak melakukan sesuatu. Dia tanya kepada istrinya, kenapa engkau tidak menjelaskan? Akan kunikmati rasa marahmu sambil mengambil pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amalus sholeh. Terakhir, ada seorang anak yang tiba-tiba dimarahi oleh orang tuanya. Orang tuanya datang, kemudian ada acara di rumah. Mestinya dia datang karena dibutuhkan di rumah, kemudian datangnya terlambat, Pak. Jam 10 dia datang, orang tuanya marah, datang, dibilang makan, bukan makan, badok kono di belakang. Marah betul. Tapi si anak tidak melawan. Dia makan. Cepetan. Udah sholat? Belum, Bu. Sholat cepetan. Bapaknya marah, ibunya marah, dibiarkan saja, sang anak menendok. Si anak tidur. Setelah mendengar bapak ibunya capek, marah-marah, tidur. Habis tidur ada orang ketuk pintu. Dek, 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 dek. Siapa? Temannya? Tidak, Bu, saya cuma ingin berterima kasih. Kenapa? Nenek saya tadi diantar ke dokter. Nenek saya terjatuh di jalan karena putra ibu belah, maka nenek saya bisa selamat. Sang ibu tiba-tiba datang ke kamar, lihat anak kita sudah tidur. Dilihat saja, diselimuti. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Kau hadirkan seorang anak yang tidak ada kata-kata bantahan walaupun dia benar ya Allah. Tidak marah walaupun aku marahi ya Allah. Tidak sedikit pun ada di wajahnya rasa malah walaupun aku marah ya Allah. Diselimuti lagi. Dipeluk anaknya, tidak tahu dia bahwa dipeluk. Sampai pagi ibunya tidur di situ. Karena saking sayang kepada anak yang tidak pernah melawan orang tuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.